Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Pokoknya ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Kok ruwet ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah aku mlebu swarga lah sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku lho cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok narasi do mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga ku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak Wa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomongno Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Basim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lha bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah ketika nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot usah. Pusing aku mikir tadi. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing biano mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adim nat taifatin nat jariyah fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syaqwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun. Terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab. Kowe maca koyo histeris Allah terus meneng. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi? Saya padha ora bener ya bener. Terus bener sapa sing ngalim? Musuhe Gus tak wong ngalim bener. Ya nak ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca mbos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali nggo anak putumu muridmu wali nak ora repot guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri tapi tunggu mek sugihan piye sih. Kowe iku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak asal ditua banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai
Yahudi. Jadi repot. Yes, tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong nih. Dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba. Yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapake iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darati keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena azab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wonge paling kuatir nak anake mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sing dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis anjen sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing grudak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi mubahalah. Minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah. Yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i.
sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kita nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno Dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah. Yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe yo menang. Kenapa? Ya itu tadi sajane mbok diterjemah yo ngene ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham? Mantra. Mulane sing ngarapno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fima lakum bi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi ku putune Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak.
Ibrahim pengikut Yahuda, ya mau karo Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan. Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqilla Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Udah diuteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh duit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae duwi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besak. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah. Pokoknya arah Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju SK tapi ben kok. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata wong guys. Sabar. Ismail wes ya. Ismail. Soale malah sengguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing nggawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkup wali besar Ruhin, ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya.
Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang nggone lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune, tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'tiali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Lata dan maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sok ben kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora kok Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antohiro bi'tiali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemusyrikan. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Nah, misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan gini ya, di mana itu sing syukur ngaji, sampai roh kau lurum, Ishak, Ismail besok. Sopo to sing mesti. Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben go, supaya anut wong akeh, jangan anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanan kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mengkon-mengkon kabeh kama jazina uga malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Ya, misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna sa'taman Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kawula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawu Ishaq ala anadzabiha ing atase sak temene sing disembelih ku wiruhul yani Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishaq. Iki patah Jalalain apa Sawi? Lho Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono wae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim nek niku jelas. Aduh. Repot. Dadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Tangan-tangan kok ya ono bener e.
Lah wong gendeng ora tau mikir. Dadi aku tahu dendam mbek tulisane mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama eskal. Waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti waras. Nek ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti Nabian Khalid dadi Nabi Khalil muqaddaratun ayu jadu tegese den petuki sapa apa Ishak muqaddaran Khalidin kira-kira ana apa nubuwatu ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa Nabi minas solihin. Wa barokna lan berkah ingsun ali ing atase Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyahe akeh. Mergo Ishak di anak Yakub, Yakub anake meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Eling-eling sinten Yusuf kalian apa? Wa ala Ishak lan ing atase Ishak waladahu wa barokna alaihi wa ala Ishak. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishak. Kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim waladi iku anak Ibrahim terus bija'lina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan enggak mungkin ada nabi paling banter dadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi kafir mubinun kang jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun, kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang, Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi temu di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi. Tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen. Jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu enggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan enggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng pundi? Medina, makanya mereka bisa berdebat mbek Nabi mergo ya turunane Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah, yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Walakot mananalan teman-teman paring ingsun wa nasornahum lan dawuh wa najjaynahum minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Enggak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel enggak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Firaun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel, biasa saja orang lain hidup di situ. Jadi eling-eling. Jadi kok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Firaun tegese perbudakan Firaun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Firaun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata al-Kipti terus di Inggris napa?
Egypt itu, napa? Alal cara wong Arab darane apa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal apa? Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa musalan kaumuhu hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atenalan paring ingsun huma ing musalan Harun al-kitab al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail bali kol baini dise banget jelase. Fima ing dalem perkara atakang rang napa kitab bi ing maminal ahkuduti saking. Fima ing dalem perkara atabi kang teka sapa Musa bi iklan kitab utawa minal hududin nerangno saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairima lan jane hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat. Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa hadina lan nunjukna ingsun humalan ing musalan Harun as-sira. Nggih mau Mbak Musa Harun nggih. Huma ing musalan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ay tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarokna lan ninggalno ingsun apkoina tegese netopno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fid dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunhuma ing Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma saat temen Musa lan Harun jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak semua adalah min ibadinal mu'minin.